Halo, selamat datang di acara Cabi Cakap Bisnis Mantap Mantap. Ya, selamat datang kembali di THM TV yang mana pada malam hari ini kita mau bincang-bincang usahawan muda yang ada di Kelurahan 3. Ya, di samping saya ini sudah hadir salah satu founder atau penemu di Kelurahan 3 bisnis cuci sepatu. Ya, di samping saya sudah ada Mas Anas Prasetya atau biasa dipanggil Mas Dinas. Ya, di sini Mas Anas mau sedikit memberikan ilmu pada teman-teman semuanya berkaitan tentang bisnis cuci sepatu. Ya, bisa dijelaskan Mas mengenai bisnis Mas Anas ini tentang bisnis apa dan kemudian namanya apa gitu Mas? Ya, terima kasih Mas Bimo untuk saya akan menjelaskan tentang usaha yang saya tekuni. Itu adalah usaha cuci sepatu atau sos cleaning atau biasa sering disebut sos dan care. Oh gitu. Untuk namanya sendiri The Finest Boys, dengan harapan itu dengan nama tersebut itu kan artinya anak laki-laki terbaik. Jadi biar jadi apa yang bisa dibanggakan oleh orang tua. Amin. Gitu. Muasal dari nama tersebut. Oh gitu Mas. Kalau untuk waktu Mas ini sudah berapa lama sih Mas Anas punya ide untuk membuat usaha cuci sepatu ini? Kalau untuk TFB sendiri itu berdiri tanggal 15 November 2017. Oh gitu. Jadi sampai sekarang hampir 3 tahunan. Oh 3 tahun. 3 tahunan. Nah untuk berdirinya TFB ya Mas nyebutnya? Ya, TFB. Wah agak sedikit nih saya nyebutnya TFB, The Finest Boy. Nah ini diusung berapa orang atau memang Mas Anas sendiri dulunya? Kalau ini usaha individu Mas, jadi gitu. saya nggak kerja sama siapapun kecuali nanti kalau ada di sepatu ada yang minta repaint dan lain-lain, saya kerjasamanya sama Repaint Clutch itu juga usaha yang ada di Desa Kuran nanti akan ada setelah episode ini mungkin. Ya kalau dari usahanya Mas Anas ini berkaitan dengan cuci sepatu, biasanya kan kalau dilihat dari barang-barang yang dibawa kemudian alat-alatnya kan kayaknya banyak banget ya Mas. Untuk modal awalnya Mas Anas dulu buat itu apakah dengan modal 100.000, 200.000 atau berapa ya Mas untuk bisa mengaplikasikan cuci sepatu gitu? Kalau modalnya pertama nekat Mas. Modalnya nekat Mas. Terus kedua kepepet gitu. Kalau ketiga itu gabut. Jadi untuk nominalnya mungkin paling nggak nyampe 500.000 Mas. Karena saya kan ini belinya paketan yang cleaner dan lain-lain ini, kecuali sepatu ini beli sendiri Mas, terpisah. Oh gitu. Nah itu kan awal mulanya itu saya itu karena iseng-iseng dulu sok-sokan patah hati gitu. Waduh. Jadi saya lupa saya namanya. Itu tahun 2017 akhir itu saya kan merasa tidak ada yang saya perhatiin lagi gitu loh. Saya mau memperhatiin apa ya udah saya bikin usaha, saya kulik-kulik di Instagram dan lain-lain. Ternyata saya terus ketemu sama teman saya yang namanya Mas Arif. Mas Arif itu pemiliknya Eksotik, itu juga cuci sepatu, tapi beliau juga merangkap sebagai marketing di salah satu perusahaan yang bergerak di bidang cleaner sepatu dan lain-lain punya dia. Jadi saya dari awal memang bekerja sama beliau tentang bahan-bahan untuk cuci sepatu, cuci tas dan lain-lain sebagainya itu sama Mas Arif gitu. Bisa dibilang kan kalau TFB ini ya setahu saya dulu 3 tahun yang lalu itu baru jenengan itu yang ada di wilayah Sleman Barat Siegan lah bisa dibilang seperti itu. Masnya bisa nekat pengen langsung buat ini aja lah, kok nggak buat jual kopi atau mau jual apa gitu, kok pilih sepatu gitu. Karena saya orangnya suka kebersihan Mas. Oh gitu. Selain saya sering bersih-bersih rumah saya kembangkan lagi di cuci sepatu. Selain dapat penghasilan dari cuci tersebut kan saya menyalurkan hobi. Seneng resik-resik loh Mas. Karena setahu saya kalau Sleman Barat pas zaman itu masih ada 1, 2, 3-an yang udah gede menurut saya. Tapi kalau yang berbasis online pada saat itu baru saya sih. Mas, maksudnya yang
benar-benar nekat di wilayah Segan sini gitu. Ya saya berani aja. Jadi ini sistemnya dulu masih online ya Mas? Online Mas. Buat store atau apa gitu ya? Ya online. Itu 2017 sampai 2018 akhir saya masih online. Terus 2019 mungkin Mas Bimo dan teman-teman THM juga udah pernah tahu saya nekat-nekatin buka store ataupun toko itu di Jalan Budian Segan depan Balai Desa Margotadi. Di situ memang benar-benar prospek Mas. Tapi saya cuma bertahan selama 1 tahun karena benar-benar saya juga sambil kerja itu loh Mas. Gitu. Jadi bukan penghasilan utamanya saya itu dari ini enggak, karena saya benar-benar juga masih ada kerjaan lain. Jadi cuma bertahan 1 tahun, saya kewalahan malahan di situ. Terus saya putuskan untuk kembali ke warung, ke Alfamart yang ada di Kuran di mbak saya. Nggak milih pakai pegawai gitu Mas? Oh, menurut saya belum mampu Mas. Belum mampu. Penghasilannya dari susun sepatu ya lumayan Mas kalau cuma mau beli skincare pacaran. Mantap ini. Nah itu, tapi kalau untuk bayar pegawai saya eman-eman gitu loh Mas, karena daripada saya menggaji pegawai yang tidak pantas, mending saya rekososek dulu aja. Nah kemudian Mas, untuk cara promosinya ini kan dulunya masih online. Itu bagaimana Mas Anas bisa merangkul beberapa orang dan membawa mereka untuk ayolah jajal nyuci sepatu di tempatku. Nah itu gimana cara promosinya? Ya pertama saya mengandalkan relasi Mas, dari teman-teman. Pokoknya setiap usaha apapun yang kita bangun tetap kita mengandalkan relasi yang kita punya. Dilalah saya terus berkepikiran bikin IG, Instagram. Terus saya share di FB pribadi saya. Apa yang saya bangun itu saya share di situ. Terus IG saya itu kena hack Mas. Kapan itu Mas? Itu sekitar setengah tahun yang lalu. Ya udah, menurut saya lumayan followersnya, walaupun sedikit tapi followers nyata itu Mas. Nyata, nggak beli di Godean atau gimana. Terus kena hack, saya juga nggak tahu IG saya itu kena hack karena apa. Mungkin itu kayaknya bersangkutan sama kasusnya kayak Ventela dan lain-lain. Kayak saya kan setiap ada orang yang nyuci sepatu di saya, kalau saya post kan selalu kasih hashtag gitu. Umpamanya sepatunya itu mereknya Vans atau Ventela, selalu tak kasih hashtag Ventela. Mungkin karena itu atau mungkin ada yang iseng, saya juga nggak tahu. Saya buat lagi sekarang. Apa Mas bisa disebutkan nanti biar ditulis Mas editor di bawah sini? Kalau IG-nya TFB ya @tfb_suscleaning masih saya buat sama seperti yang IG dulu. Saya hilang. Masih bisa dipakai? Masih Mas. Masih. Kalau nomornya Mas bisa kalau nomornya ada di IG di bio IG tersebut, tinggal pencet aja nanti bisa langsung kontak-kontakan sama Mas Rio. Adminnya namanya Mas Rio. Mas Rio namanya. Siap. Nah gini Mas Anas, berkaitan tentang cuci sepatu ya, ini kan bukan kemarin sih, saat ini pun kita masih menghadapi yang namanya pandemi. Kalau bisa dibilang suka duka membuka usaha suscleaning sebelum pandemi dan setelah pandemi itu bagaimana? Apakah ada momen-momen tertentu di mana cuci sepatu ini bisa memiliki omset cukup tinggi dan ada sewaktu-waktu cukup biasa aja? Nah itu momennya pas kapan aja sih gitu? Kalau menurut saya selama 3 tahunan inilah bergelut di usaha cuci sepatu, cuci tas, cuci topi dan lain-lain. Itu mungkin kalau omset naik itu ketika pas liburan anak-anak sekolah ataupun anak-anak kuliah mendekati mereka mau masuk sekolah Mas. Jadi itu mungkin omsetnya benar-benar naik drastis. Di luar itu ya tiap hari ada Mas, tapi enggak sedrastis peningkatannya pas saat itu. Kalau mengenai pas pandemi ini benar-benar berpengaruh Mas. Berkurang. Mau usaha apapun di pandemi ini omsetnya semua menurun, kecuali yang jual pakai data loh Mas. Ya itu sih. Kalau mengenai untung rugi ya lumayan lah Mas kalau untungnya dari cuci sepatu, karena menurut saya dengan modal yang tidak sebegitu, di sini saya juga udah kasih tahu apa aja yang saya pakai di sini. Mungkin kalau mau teman-teman mau nyoba di rumah juga monggo sih. Kemudian Mas, tadi kan Mas Anas nyebutin kalau di TFB ini bukan hanya mengenai cuci sepatu ya, tapi bisa cuci tas kemudian sama topi. Bisa Mas. Nah itu treatmentnya apakah sama dengan sepatu kayak gini atau berbeda itu Mas? Karena kan mungkin sepatu kan setahu saya
setahu saya loh ini teman-teman, ada yang suede, kemudian ada yang sepatu biasa, itu apakah treatmentnya berbeda, alatnya berbeda atau bagaimana Mas? Kalau Ya gini. antara cuci sepatu, cuci topi, dan cuci tas itu mungkin sebagian besar hampir sama Mas untuk metode pencuciannya, karena kan di sini kalau saya terangin sama teman-teman itu kalau cuci sepatu bukan ini sepatu terus dijegur yang ngemper, bukan itu enggak Mas, ternyata gitu ya. bukan ya. Kita pakai metode dry clean, jadi minim air Minim gitu loh. air. Kita mainnya nanti setelah mau mengeringkan itu pakai microfiber. Lap microfiber ini daya serapnya cukup tinggi. Terus kita untuk pengeringannya cukup diangin-anginkan aja Mas. Jadi itu. Nggak model pakai hair dryer ataupun dijemur gitu Mas, di sinar matahari gitu? Kalau hair dryer mungkin kalau kita kepepet sih Mas, kalau saya. Oh. Kalau kepepet mungkin ada kan customer yang minta cepat gitu. Okay. Saya terpaksa pakai hair dryer karena menurut saya hair dryer itu kurang bagus sih Mas untuk gitu. sepatu menurut saya loh. Menurut saya pribadi, mungkin menurut yang lain beda pendapat sama saya juga, saya nggak tahu kan. Karena kan ketika kita pakai hair dryer juga dekat dan jauhnya hair dryer itu berpengaruh dengan bahannya. Nah kemudian Mas, kalau yang ada di TFB ini sebenarnya treatment yang ada di sus cleaning ini apakah hanya sebatas mencuci sepatu atau mungkin ada treatment lainnya untuk misalkan ada kayak sepatu lepas solnya itu apakah diperbaiki di sini atau mungkin ada juga kan yang solnya menguning itu apakah bisa di treatment di sini juga gitu Mas? Ya kalau di TFB sendiri selain kita cuci sepatu, di sepatu tersebut ketika ada keluhan lain mungkin solnya ini menguning itu kan itu yang dinamakan solnya itu mengalami yellowing Mas. Jadi penguningan karena mungkin jarang dirawat ataupun ketika kotor nggak langsung dicuci, itu namanya yellowing. Terus kalau solnya ada yang jebol itu bisa kalau ringan-ringan aja, tapi kalau ketika saya menemui sol yang jebolnya udah nggak karuan gitu, saya kerjasama sama temen sih ada yang bisa kayak gitu. Kita juga bisa jahit Mas, jahitnya juga nggak asal, nanti jahitnya kalau ketika di sini jebol jahitnya benangnya itu nggak kelihatan. Jadi kita kasih jalannya dulu terus kita jahit. Terus kalau mau kelihatan agak seni gitu kita bisa jahit X kayak namanya? Ya kayak di ayam itu jahit X biar selain kokoh juga nilai seninya dapat gitu. Kemudian Mas, kalau di sini bisa nggak sih dijelasin alatnya biar teman-teman di rumah juga bisa tahu secara detail. Mungkin ada 3 perbedaan ini ya, lap atau apa ini saya kurang tahu. Lap tapi microfiber Mas Bimo itu. Lap microfiber tapi beda kualitas atau beda serat ini Mas? Ya ini sebenarnya sama sih Mas. Gitu. Cuma ini beda antara lawase endi sih Mas. Gitu. Jadi luwih lawase endi ya saya. Sudah lama. Agak lama ini. Ini yang aduh sorry Mas. Nyemplung. Ini yang menemani saya berjuang dari dulu ini yang 3 tahun ini Mas. Nyemplung di minuman saya ini. Nanti tetap diminum nggak kalau Mas? Iya. Anti corona Mas. Iya betul sekali ini Mas. Ya. Kemudian kalau ini Mas, sikat ini apa? Nah, ini kan sikatnya juga beda teman-teman, bisa di shoot mungkin. Nah ini gini ya kayak beauty vlogger. Kemudian ini juga beda, satunya lagi juga beda. Nah ini bisa dijelasin nggak Mas? Oh ya, mungkin sekalian saya jelasin alatnya apa, mungkin sekalian saya terangin untuk cara cucinya Mas, secara singkat. Ya. Silakan Mas. Mungkin yang pertama ini sepatu ya Mas, sepatu kotor. Nanti jangan merusak reputasi saya. Wah ini kok sepatunya reget gitu loh. Nah, reget ini kok aku reputasiku elek. Nah ini ada. Ini belum dicuci Mas. Nah, alat yang cukup fenomenal menurut saya. Nanti saya jelasin Mas Bimo. Ini bagi saya sedikit lucu teman-teman ini. Jangan susah dulu Mas. Nih, gini biar kelihatan. Saya jelasin untuk cara cucinya, mungkin teman-teman nanti bisa praktek sendiri di rumah. Jadi ketika kita cuci sepatu kita yang kotor ataupun cuci punya customer, yang pertama kita perhatikan itu adalah kita lihat dulu bahannya itu apa, entah sweat, canvas atau apa, karena beda bahan beda perlakuan gitu. Ya yang pertama ini sepatu kotor, biasanya saya giniin dulu Mas biar kotorannya itu rontok semua itu loh. Gitu. Terus saya pakai, nah ini gunanya sikat kering ini Mas. Ini gunanya untuk menyikat debu sebelum kita cuci. Jadi biar
tidak terlalu rekoso gitu loh ketika kita nyuci. Pas basah ini saya sikat gini dulu, terus saya gini kan biar debunya yang bisa hilang dulu. Terus setelah itu saya cuci bagian outsole. Ini namanya outsole ya Mas, bagian bawah yang kita buat sering mijak belek, lencong dan lain-lain itu namanya outsole. Belek, lencong. Ini perjuangannya berat Mas. Ini saya cuci pakai sikat yang standar. Ini namanya standar brush. Itu beli di mana Mas? Ini saya satu paket sama satu paket. Ini Mas gitu. Ya. Cleaner dan lain-lain ini saya cuci dengan tanpa cleaner dulu. Setelah ini bersih, kita lap pakai bukan lap yang paling tapi lap yang paling elek dewe Mas. Jadi paling elek ini kita pergunakan untuk ngelap bagian bawah outsole ataupun midsole sini. Jadi bisa pakai gombal apapun Mas untuk ini yang outsole ini. Menurut saya tetap pakai microfiber Mas. Yang daya serapnya tinggi, terus kita lap gini. Nah, metode ngecelupnya sikat ke air. Setelah ini beres, kita lanjut ke pencucian. Nah, kita taruh bawah dulu satu aja. Ini ngecelupnya sini atau sini Mas? Gini aja Mas. Dituang aja ya. Oh ya, itu dituang ya. Ini sorry loh, saya nggak wedang sini namanya sorry. Apa Mas? Nanti diminum ini seumpama sini ada tali sepatu ya kita lepas dulu tali sepatunya. Ini pancinya ada 2 Mas. Oh gitu. Nah, sulap ya Mas, sorry loh, ketika khusus kalah. Terus ini kita isi air semua. Perlu dicatat yang satu itu kita isi air bersih, bisa air galon ataupun air matang lebih bagus. Gitu. Kita isi ke sini. Yang ini Mas, kita pakai air sembarang aja nggak apa-apa sih. Gitu. Air keran nggak pulang. Terus sikat yang ini standar brush ada 2 metode. Cleaner itu ada yang langsung diginiin dan ada yang dicampurin satu sama air. Jadi ada 2 metode. Tapi saya di sini pakai yang langsung saya tetesin di sini karena lebih gimana ya Mas? Lebih meyakinkan lah. Itulah. Kalau udah tercampur dengan air kan daya resik kurang menurut saya. Nah, setelah ini ditetesin, kita celupin di sini biar ada airnya. Karena kan yang salah satu menimbulkan busa kan air. Kita celupkan ke air yang matang Mas, yang matang, langsung kita sikatkan. Itu pertama yang kita cuci yang bagian outsole. Setelah ini bersih, kita lanjut ke midsole Mas. Ini namanya midsole. Nah, saya tadi lupa Mas, kalau ketika kita nyuci bagian outsole-nya sini, kita harus ngiringke bahasane Jawa, bahasa Indonesia. Kita miringkan lah. Sorry yang desa aja. Kita miringkan antara 20 sampai 30 derajat dengan tujuan ketika kita sikat, airnya itu enggak tumpah ke sini sama sini Mas. Jadi pasti turun. Jadi kalau kita nyuci, usahakan di bawah itu ada ember yang benar-benar khusus untuk menampung kotoran gitu lah. Nah, setelah sini selesai langsung kita lanjut sini, kita sikat pakai biasa, pakai sikat sama. Nah, ketika mau lebih detail lagi, kita pakai sikat yang ini Mas. Kita detailnya pakai ini. Ya, cara dene ketika kita mendekati seseorang cuma 1 kali pertemuan itu kan kurang. Ya, perlu beberapa kali pertemuan, jadi perlu kita lebih dalamin pakai ini gitu loh. Selain usaha sepatu, usaha hati. Iya. Selain usaha sepatu, saya tetap supaya gimana dia tetap bertahan sama saya Mas. Oke, lanjut. Sorry loh. Itu detailnya pakai ini lah. Setelah ini bersih, kita lap sini. Terus setelah midsole selesai, itu lanjut ke upper Mas. Ini namanya upper ya. Kalau di sini ada talinya, di sini kan suka ada kayak lidah. Nah, itu saya nyebutnya lidah itu aja Mas. Memang aku lagi. Ini harus setelah bersih, kita bersihkan pakai sikat yang medium brush lah. Kalau standar kan keras Mas, kalau ini kan halus kayak perasaan Mas sama dia. Iya. Nah itu pakai ini kita sikat sampai benar-benar bersih. Kalau benar-benar kurang bersih kita ulang 2-3 kali sampai bersih, kita lap lagi
pakai microfiber. Sorry Mas, lali Ganti. Kalau lap microfibernya kita udah pakai untuk bagian bawah, usahakan lapnya ganti ya Mas Bimo. Oke. Ya, ini pakai yang new lah, rotor resik lah. Iya, saya ngombain mbokku sih Mas. Oh gitu. Aku dewe Nah, ketika batak iya, ibuku tetap berperan. Itu kita sikat semua upper biar bersih, kita lap. Setelah selesai bagian upper, terus lanjut kita ke insole Mas. Ini kan dalamnya insole. Nah, kita lihat dulu insolnya itu bisa dilepas atau enggak. Tuh, kalau bisa dilepas ya kita lepas sendiri lagi, ya dilepas Mas. Terus ini udah bersih ya Mas. Yang ini udah bersih. Yang bagian luar kita taruh dulu. Ini insolnya kotor ya Mas, sorry Ki. Tak ajari. Bagus. Nah, sikat yang Ini sikat fenomenal unik ini ya kaget. gunanya buat insol Mas, menurut saya untuk mencapai celah-celah insol yang tidak Insol itu ini Mas tadi. ya, yang bagian sini, Oke. bagian Insol. sini sama ini menurut saya juga insol sih. Itu kita ini ya, sikat ini berperan. Ketika insolnya nggak bisa dilepas, otomatis kan kita menjangkaunya kalau Oh, oke benar. ini kan enak loh Mas. Iya. Ini saya bakar Mas. Oh, dibakar. Betulan Saya yang kira kemarin. itu. Ning omahe ana anu Mas, apa jenenge kompor gas. Heeh. Ya tak bromat ki yang duwe. Oh, dibromat itu. ya. Oh, terus jare dibromot. Wah, kuwi tak uripke kompore langsung tak panasin dulu. Setelah mencapai kelelehan yang kita inginkan, kita tekuk gini udah. Terus insol ataupun alas lah. Alas ini lebih gampangnya kita nyebutnya alas. Cara cucinya ya kita lihat dulu bahannya ini apa. Kalau lebih halus ya kita perlakukan insol tersebut dengan sikat yang halus. Saya biasanya pakai yang medium brush sama sikat ini sih Mas. Nah, kita sikat sampai benar-benar kotoran itu bersih. Tapi jangan lupa Mas, ketika kelihatannya insol ini bersih, tapi kita perlu nekannya dengan benda yang datar lah Mas, halus. Kotorannya kalau nggak bisa dilepas insolnya kan, kotorannya nggak lari kemana-mana toh Mas. Gitu. Kalau kita main ini kurang meyakinkan gitu loh. Nah itu kita tekan setelah kita kasih cleaner, terus kita sikat kan masih ada cleanernya. Kita tekan pakai sesuatu yang datar lah. Nggak telenan ya oleh. Oh, gitu. Nah itu. Telenan. Tekan gini sampai kotorannya keluar. Karena salah satu yang bikin sepatu itu bau walaupun udah dicuci Mas, itu salah satunya insol yang bersihnya kurang maksimal. Dan kadang-kadang yang bikin sepatu bau itu bagian ini Mas. Apalagi sepatu untuk olahraga lah. Kan biasanya di sini ada kayak gabus di belakang itu ya. Itu yang bikin bau itu sama ini Mas. Nyerap keringat. Ya. Jadi diusahakan kalau kita nyuci sepatu yang bagian sini kita benar-benar tekan lah Mas biar keluar. Jangan sampai masih ada air di situ. Benar-benar kering. Nah, itu udah semua, lanjut ke yang sini. Dinding-dindingnya insol ini kita bersihkan. Udah. Setelah sudah kita teliti lagi. Apa Mas bahasanya mau pabrik ini? Apa itu? Iya, engko wae ngene Mas. Nah, kita untuk proses pengeringan saya ulangin sekali lagi, saya nggak pakai hair dryer. Hair dryer cuma kalau kepepet. Saya pakainya cuma saya anginkan aja Mas. Kipas gitu. Nah, kenapa sebagian besar sos cleaning itu jadinya lama? Mungkin paling singkat 2 hari sampai 3 hari karena mungkin proses pengeringan Mas. Kalau pengerjaan menurut saya cepet sih. Sekitar satu pasang itu cuma 20 sampai 30 menit kalau benar-benar sepatu itu tersebut kotor. Nah, cara pengeringannya saya taruh di rak di rumah ada rak, terus saya main kipas angin. Kipas angin juga nggak terlalu dekat. Mungkin ini kalau dibiarkan semalam juga kering Mas, karena kan kita minim air gitu. Juga dibantu dengan microfiber itu untuk pengeringan. Ketika kita ngasih ke customer, pastikan dulu benar-benar udah bersih atau belum. Bahasanya pabrik itu Mas. Quality control. Nah, kita quality control dulu. Saya juga nggak tahu ini. Masih mah ngerti Mas cah pabrik ya. KSM ya, KSM masih. KSM toh. Lah, biasanya ngenteni ning karo sering poleng ya. Ada ini. Mesti setengah loro karo jam 12 bengi ya bisa teko. Biru ya bisa Mas. Iya. Lah kuwi kita quality control benar-benar udah meyakinkan kita kasih ke customer. Kita catat dulu nama customer dan lain-lain, terus tanggal kemarin masuk, terus biayanya ada pembukaannya sendiri sih Mas.
terus kita masukkan ke plastik. Sebelum kita masukkan ke plastik, kita kasih parfum dulu mas. Oh ini punya jenengan gitu? Sorry. Yang saya tes sering mas. Ini biasanya saya parfum kayak gini. Kenapa kita kasih pewangi sebelum ataupun mendekati kita kasih ke customer? Karena kan kita nggak tahu kualitas si deodoran sepatu itu sampai 24 jam atau apa. Terus biasanya customer udah janji 3 hari, terus ternyata 1 bulan sampai sawangan itu nggak diambil. Ada mas beberapa sepatu itu yang udah hampir 1 tahun itu belum diambil ada. Setengah tahun lebih. Kejadiannya ketika saya pindah dari ruko ke warung lagi sampai sekarang belum diambil mas. Nah itu. Wah ini siapa mau nanti Sabri ya? Ya itu. Terus setelah kita parfumin kita masukin ke plastik Ziploc. Nah ini mungkin mohon maaf sih mas. Sebenarnya saya pakai Ziploc yang bening. Kenapa kita pakai yang bening? Kita murah mas. Karena murah dan kedua biar bersihnya itu transparan. Sepatu itu selesai. Gitu. Bisa umuk loh mas. Bisa umuk nek digoni kok. Mana customer umpamane masih jenengan saya tenan kula disandal kene motor. Buka ban sepatu selesai. Sebenarnya pakai plastik yang bening biar transparan bersihnya dari lain murah tersebut. Ya sebenarnya kalau kita mau ikut kampanye yang mengurangi sampah plastik jangan gunakan kayak gini mas. Ini salah sih. Tapi kita sebagai penjual jasa juga nggak mungkin kan ketika sepatu udah bersih kita nggak kasih plastik. Jadi sebaiknya nih untuk teman-teman yang mau nyuci sepatu dimanapun bawa kantong sendiri, kantong yang ramah lingkungan ya. Sama aja bawa kantong sendiri tapi plastik. Untuk source cleaning yang udah maju itu nggak gunain Ziploc yang plastik kayak gini mas. Udah pakai yang kayak kalau kita beli helm baru itu loh mas, pakai yang kantong kayak gitu. Kalau sekarang itu setelah bersih udah kita kasih deodoran, kita masukin mas, kita masukin sini nota mungkin dikasih nota, udah treatmentnya udah bener, kita masukin terus. Nah kita kasih silika gel mas. Ini silika gel itu gunanya untuk mengurangi penguapan yang ada di sini ataupun biar kadar udara di dalam plastik itu nggak terlalu lembab. Kita kasih satu-satu tiap sepatunya. Terus biasanya kita kasih stiker. Ini mas stikernya. Ini udah kupon ya mas. Kupon dasarnya kayak yang cuci motor gitu lah tulapnya. Ini. Oke. Nah ini cuma stiker, bukan kupon cuci gratis berapa karena saya jarang promo jujur aja karena punya saya itu masih murah mas menurut saya. Gitu. Satu pasang itu kalau harganya berapa mas? Kisaran 20.000 mas kalau bersih kalau kotornya itu medium, kalau bener-bener hard nyeplok masa ya jenengan tega kurang puluh. Jadi kalau kotor banget 25 sampai 35.000 lah terjangkau lah. Nah ini kalau tarif dengan tas sama topi tadi mas, apakah sama atau beda? Beda mas, kalau untuk tas itu kita lihat dulu ukuran tas tersebut, entah itu small, terus yang medium, terus yang backpack itu beda mas. Koper mungkin bisa? Koper bisa, pernah nyuci koper. Kebanyakan itu yang nyuci tas tempat saya itu tas kulit mas, tas cewek-cewek. Mas juga pernah. Ya gini? Iya, ya itu. Mungkin ada lagi mas Anas yang mau disampaikan ke teman-teman? Itu sih mas, basicnya cuci sepatu. Mungkin di sini selain saya mengenalkan usaha apa yang saya geluti, itu juga saya kasih tahu sama teman-teman toh tadi caranya itu gimana biar kalau teman-teman mau buka sendiri monggo, itu hak pribadi jenengan masing-masing. Walaupun jenengan pakai cleaner yang sama-sama kayak punya saya, udah persis cara metodenya sama, hasil dari cuci sepatu tergantung SDM yang lakukan itu. Wong cerobo nek kon nyuci sepatu ya ngerti dhewe hasilnya apa. Jadi mungkin kalau mau bikin usaha cuci sepatu ya sadar diri dulu ki wong iki resikan ora ya lho. Nek resikan kowe ngembah sepatumu dhewe resik masa ngembahke sepatune wong liya. Camkan itu teman-teman. Kan bayar mas. Loh, saya kan cuma ngasih tahu. Ngajak gelet ya saya kameramennya. Nah kemudian ini mas, ini kan tadi belum dijelasin itu sebenarnya cairan apa gitu, apakah minuman atau apa gitu mas? Kalau ini namanya shower ya mas. Shower itu ketika kita punya konsumen yang ingin menyuci sepatu yang full white, full putih kan, Converse yang putih full, itu kita pakainya ini. Kayak Baiklin gitu modelnya? Atau beda mas? Sifatnya hampir sama, tapi tidak sekeras Baiklin mas. Nah ini sepasang sama ini mas.
Ini apa yang satunya Mas? Ini cleaner yang khusus untuk sepatu putih Mas. Oh, sepatu putih. Sepatu putih. Nah, sepatu putih itu kita cuci pakai cleaner yang ini. Beda ya Mas. Kalau ini kan yang cleaner yang biasa, yang untuk medium lah, standar. Kalau ini namanya cleaner booster lah untuk sepatu putih. Nah, setelah kita cuci pakai itu, kita netralisir pakai cairan ini Mas. Jadi biar atau netral lah, jadi netralisir ya Mas. Wih, ini kalau ini namanya unyellowing untuk yang tadi yang menguning outsole sepatu yang menguning kita pakai ini. Nah mungkin dari teman-teman yang di belakang kamera ini ada yang mau ditanyakan nggak, mungkin berkaitan tentang bisnisnya Mas Sana yang cukup luar biasa dan sudah menemani beliau ini selama 3 tahun, suka dukanya juga sudah ada. Monggo ada yang mau tanya nggak dari teman-teman yang ada di belakang? Ada mau tanya apa Mas? Silakan. Cara mengatasi komplain dengan konsumen. Wah itu gimana Mas? Ada pertanyaan cukup bagus nih dari Mas Michael ini. Sedikit cerita Mas Michael. Michael Azhar ya namanya. Iya. Itu anak RT berapa Mas? Itu nggak ada RT-nya, numpang di kelurahan soalnya Mas. Nah, itu untuk komplain dari customer selama ini juga cuma komplain yang standar-standar aja sih Mas. Mungkin yang terlalu hard itu saya pernah salah nyuci tas Mas. Itu tas kulit saya nggak teliti dulu pas itu tas kulitnya itu lama nggak dipakai atau enggak, karena kan lama nggak dipakai kalau tas kulit pengaruh Mas, karena terlalu lama disimpan sifat dari kulit asli tersebut juga berubah jadi makin lengket gitu. Itu Mas kayak kiur-kiur lah. Kiur-kiur lentur lah. Itu salah nyuci terus nilainya rusak. Nah, rusak pun di situ saya nggak lepas tangan karena saya sadar diri udah merusak. Saya tanya dulu sama customernya itu. Bila customernya itu ibunya teman saya. Oh gitu. Jangan sebenarnya kenal sih, tapi saya nggak mau sebut merek. Nah itu saya tanya harga berapa aslinya dulu ketika baru berapa. Itu saya kalkulasi ganti ruginya berapa gitu, karena kan udah lama jadi nggak mungkin ketika tas tersebut harga barunya 500.000 saya ganti 500.000 kan keenakan dia tombok di saya Mas, pergi bandar. Nah itu terus saya tuker, benar-benar saya minta maaf. Setelah itu juga customer tersebut tetap nyuci ke tempat saya gitu. Jadi ketika ada komplain kita akui aja kesalahan kita, nggak usah ngeyel gitu loh. Kesalahan kita di apa, terus dengan kesalahan tersebut kita bakal lebih belajar gitu loh. Ketukar sepatu itu pernah nggak Mas? Ketukar sepatu pernah Mas, itu tahu sendiri kan checkerboard, fans checkerboard itu Mas, yang kotak-kotak hitam putih kayak anak TikTok gitu loh. Nah itu kan hampir sama, nah, tapi bedanya cuma yang global sama yang Japan itu, tapi dia pas ngambil nggak ngecek gitu aja. Karena ketika dia ngambil itu ternyata belum tak taruh di rak Mas, di rak yang ada di warung, masih di rumah. Saya lupanya nggak koordinasi sama mbak saya kan, yang jadi pegawai tanpa tanda jasa saya kan mbak saya itu. Gitu. Ketika saya nggak ada di warung yang ngasih sepatu ketika diambil mbak saya. Waton yang customernya itu waton nanti, oh iya Mas, oh iya mbak itu sepatu saya, waton dibawa ke rumah. Nah ketika yang punya satunya lagi mau ngambil, kok sepatu saya beda. Nah, terus saya cross check yang ngambil tadi, oh ternyata betul. Tapi tidak masalah. Nggak masalah. Yang masalah itu ketika kita mencintai seseorang tapi orang tersebut nggak cinta ke kita itu Mas. Jadi kita buang waktu secara sia-sia itu. Nah mungkin ini bisa menjadi obrolan kita selanjutnya ya, nanti mengupas tuntas mengenai perjalanan cinta Mas Anas yang cukup fenomenal ini, nanti kita akan bahas di sini. Nah mungkin ada pesan nggak Mas buat teman-teman yang mau usaha, khususnya anak muda ya, yang pengen usaha seperti ini maupun usaha lainnya, itu pesan buat mereka apa? Apakah harus semangat? Apakah harus ngumpulin modal dulu atau gimana Mas? Monggo disampaikan. Kalau pesan saya untuk teman-teman mungkin yang mau baru merintis usaha itu yang pertama yang dibutuhkan cuma nekat aja sih Mas, nekat. Apalagi didukung dengan kondisi Anda terpepet, itu bakal memunculkan ide-ide baru. Salah satu yang bikin orang itu berkembang ya karena kepepet Mas, entah kepepet utang, kepepet pengen koyo liane, kepepet
apalah sebetulnya bapak Bikin kita berkembang itu jangan salah sangka sama kata-kata tersebut. Terus yang kedua, setelah nekat ya kita persiapkan semuanya dulu, kita konsep apa tuh yang mau kita bikin yang kita jalankan usaha tersebut itu apa, kita cari tahu dulu. Selanjutnya ya diatur manajemen keuangannya itu loh. Dari pendapatan usaha tersebut jangan harus ada pembukuannya pastilah. Gitu. Yang terpenting kan itu mas, manajemen uang menurut saya. Sama aja ketika kita punya usaha laris manis tapi nggak manajemennya uang berantakan, duit melayu terus, ya sama aja. Saya juga pernah mengalami kayak gitu. Jadi saking banyaknya orderan yang masuk, saya merasa punya uang gitu loh mas. Terus uangnya tahu bulat liwat tak nutupu. Oh gitu. Tahu bulat banget ya mas. Saya beli, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Nggak panjang-jangan mas. Itu Kali orang mungkin. Oh, saya nggak se-ekstrim itu, saya mainnya di kebun mas. Sangat fenomenal ternyata mas. Nggak, bercanda mas, bercanda. Kalau menurut saya ya, ini contoh aja sih mas, ketika kita tarik satu sepatu ya, ini contoh saya pribadi sih, mungkin satu pasang sepatu saya tarik 20.000, mungkin yang saya benar-benar tabung itu 10.000, yang 5.000 itu saya tabung untuk apa ya, untuk beli bahan lah mas, beli bahan kan, nggak mungkin tahu kita modal bahan untuk cuci sepatu yang berkelanjutan cuma sekali. Di manajemen 20.000 tersebut 10.000 untuk nabung, 5.000 untuk beli bahan, yang 5.000 itu lalu yang jenengan bilang tadi buat foya-foya. Karena dari jeripayah kita itu kita juga butuh foya-foya mas. Terus kalau untuk TFB sendiri cuma saya sih mas untuk yang manajemen semuanya, karena di sini saya menganut sistem egois mas. Egois itu sangat sistem egois itu ya egois sekali nih kelihatannya mas. Bukannya saya nggak punya prospek ke depan ya, maulah itu saya nggak begitu suka dengan idealisme. Saya lebih suka ke egois. Karena saya adalah korban keegoisan wanita-wanita yang pernah saya. Nah itu, nah maksud di sini egois itu apa? Egois itu ya wes, yang penting jalan sih lah, usahanya jalan sih. Laku kan yang penting konsisten, buka terus menjalani, buka everyday lah. Peduli pandemi, yang penting dangdutan sungguh-sungguhan. Kata es manajemen saya di masker ini orang ini itu loh. Nah itu aja ditiru ya. Nek iseh dalam keadaan pandemi kayak gini resah lungo-lungo sih mas. Ya di rumah aja sama pacar. Oke lah itu. Nah mungkin ini mas, tadi kan Mas Anas juga bilang tentang egois ya. Mungkin untuk kedepannya, rencana Mas Anas kedepannya itu mau buat apa gitu loh. Mungkin dari TFB ini mau Mas Anas buat toko lagi, atau mau nyari pegawai lagi, atau mau mengembangkan usahanya ke dalam pembuatan sepatu, karena kan sekarang juga lagi ngetren sepatu lokal gitu mas. Lokal trend itu. Nah ini yang saya tadi juga sepatu lokal. Oh ini. Selain saya sok-sokan lokal brand, saya nggak punya uang buat beli yang mahal gitu loh. Gitu. Itu sebenarnya salah satu alibi sih mas yang bilang lokal brand. Sebenarnya itu nggak mampu untuk beli yang mahal-mahal. Itu sebenarnya. Nah, kedepannya ya saya tetap jalan sih mas, karena TFB itu benar-benar membantu saya dari segi finansial. Karena ketika saya cuma mengandalkan gaji dari pekerjaan saya yang tetap, itu kan kadang-kadang kalau udah tanggal 20 kan aku udah nek pas tanggal 20 tutan mas udah tuh. Nah kan saat itu biasanya jarum kok. Saya bukan perokok tapi bukan perokok tapi rokoknya jarum ya. Ya maksudnya santer itu loh mas. Malah kayak mikir. Untuk kedepannya saya tetap bakal konsisten mas untuk TFB ini, tetap bakal buka, tetap melayani sepatu kotor Anda. Karena TFB kan seperti saya punya gagasan ketika saya sok-sokan patah hati itu loh mas. Betul. Karena TFB itu dibangun dari luka, tumbuh dengan perjuangan dan bertahan karena keadaan. Itulah mas. Jangan salah sangka sama patah hati ya, itu kadang bikin kita lebih produktif untuk kedepannya. Mungkin yang bikin kita lebih greget ketika
mantannya adik direbut terus apa no, Mas? Waduh, ini Kayaknya bikin semangat no, Iya. Mas. Saya harus lebih dari dia. dari dia itu jangan terus ngelokro golek tambang gue gantung ning kamar itu. Jangan, Menurut ya. saya jangan Mas, itu Iya. salah satu penyelesaian yang buruk. Apalagi mabuk-mabukan jangan ya. Ya, jangan. Itu menurut saya Jangan ya. jangan sih. Jangan ini bening. Jangan itu lari ke apa namanya yang namanya alkohol, obat-obatan terlarang, dugem, Betul. neng kono kae. Selain merusak pergaulan kita ya, tapi ya pergaulan tergantung kitanya ya. Iya, Mas. betul sekali. Selain merusak keuangan kita lah, Hmm. itu kan juga Kesehatan juga itu. di situ juga kita nggak mungkin tuh Mas cuma dugem tok, kita juga butuh minum gitu loh. Teman minum. Ya nggak mungkin di situ cuma jual aqua, Iya. aqua sensor air mineral. Susu jahe. Susu jahe. Kowe tuku ronde ning ngono ra ono Mas Bimo. Iya, betul itu. Detak ning perapatan Mohon maaf Mas, nama saya Orlando di sini. Orlando. Orlando Amanda ya. Iya. Mas? Waduh, sorry. Lanjut. Ya itu saja kalau pesan-pesan saya kepada teman-teman nggak perlu saya tambah-tambahin karena di sini saya niatnya cuma berbagi bukan menggurui Mas. Siap. Karena saya pengalamannya juga masih minim sampai sekarang pun saya masih belajar itu loh Mas untuk lebih baik ke depannya. Siap. Oke. Itu aja Mas. Oke, siap. Kalau dari saya akhir kata saya mau terima kasih sama teman-teman apa namanya Mas acaranya? Cabi. Cabi. Oh, cabi. Saya juga lupa tadi. Oh apa namanya? Cabi itu apa Mas? Oh, Bukan. oh apa ya? Cakap bisnis karena Sensor presenternya ya, Cabi. sensor. Presenternya Cabi, cakap bisnis. Oh iya. Enggak jantan. Terima kasih untuk teman-teman dari THM Ya, yang telah bikin acara kayak gini, bikin konten kayak gini supaya teman-teman THM medianya lebih maju gitu loh. terima kasih Mas. Itu aja kalau pesan-pesan saya Mas. Itu ya teman-teman, sekali lagi terima kasih banyak buat Mas Anas yang sudah memberikan ilmunya hari ini berkaitan tentang cuci sepatu TFB Shoes Cleaning yang mana berawal dari luka. Soalnya ya, Mas. Nah, berawal dari luka, sekarang Mas Anas bisa bertahan dan sukses di hari ini ya. Mantap. Silakan diambil positifnya, yang negatif jangan diambil. Dan yang pasti jangan lupa ngelarisi konco dewi. Buat teman-teman yang di rumah mau nyuci sepatu, silahkan kontak Mas Anas melalui Instagram apa Mas? @tfb_shoes_cleaning. Nah, untuk nomor WhatsApp-nya sudah ada di sana. Ada di bio Mas. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa like. Nggak usah deh, nggak usah Nggak usah. Cek gelem like syukur, cek gelem subscribe juga syukur yang Iya, mau komen. betul. Nasib pokoknya. Menurut saya nggak perlu Mas kayak gitu. Oh, nggak perlu ya, Karena Mas. kan Betul. subscriber bisa beli Mas. Betul. Ngapain kita ngemis-ngemis? Dasar subscribe ya. Tuku. Tuku. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di konten Cabi berikutnya. Cabi, cakap bisnis, mantap-mantap. Dadah. Dadah.